Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang 10 formula sederhana di dalam Google Sheets, namun memiliki efek yang luar biasa dan sangat membantu kita dalam melakukan banyak hal. Yuk kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah sum. Formula sum biasanya digunakan untuk menjumlahkan data numerik yang kita punya. Nah, misalkan contohnya di sini kita mau menghitung jumlah kelalaian siswa. Nah, ini memang datanya masih sedikit ya, tapi coba bayangkan kalau datanya ada banyak, kan tidak mungkin kita menghitung satu persatu secara manual. Nah, menggunakan formula ini akan sangat membantu kita untuk mendapatkan hasil secara otomatis. Nah, misalkan dalam hal ini kita gunakan formula sum untuk menjumlahkan jumlah kelalaian. Jadi nanti kita pilih area yang memang mau dihitung. Lalu jangan lupa ya, setiap kali kita menggunakan formula itu untuk areanya kita menggunakan kurung buka dan kurung tutup. Oke, kalau sudah yakin dengan hasilnya, kita klik enter. Ya, keluar ya jumlahnya secara otomatis. Yang kedua, average. Formula average digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari kumpulan data yang kita miliki. Dan biasanya itu merupakan data numerik juga ya. Nah, misalkan dalam hal ini kita mau mencari nilai rata-rata kuis dari siswa ini. Nah, di sini kita gunakan average. Lalu jangan lupa kurung buka ya, dan pilih area yang mau dimasukkan dalam perhitungan, kurung tutup, lalu tinggal klik enter. Nah, langsung muncul ya. Yang ketiga, count A. Oke, di yang ketiga ini, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kita mau belajar menggunakan formula count A. Nah, di sini ini adalah data yang biasanya dimiliki ya oleh banyak dokumen. Dan di sini kalau kita mau menghitung bukan hanya sekedar data numerik, tapi mau menghitung jumlah data yang kita miliki ya, baik itu berupa numerik ataupun berupa huruf, ini kita bisa menghitung menggunakan count A. Jadi dia akan menghitung jumlah sel yang ada isinya. Nah, di sini misalkan contohnya kita mau hitung ada berapa siswa ya di sini, karena kan kita tidak menggunakan nomor ya. Nah, kita pakai count A, lalu kita pilih areanya, dan pakai kurung tutup, klik enter. Yes, langsung keluar ya hasilnya ya. Yang keempat, count if. Oke, kali ini sedikit berbeda dengan count A. Kita akan menggunakan count if. Nah, seringkali di dalam berbagai hal kita menggunakan checklist seperti ini. Nah, bagaimana ya caranya kita bisa menghitung checklist ini? Nah, ini kita menggunakan rumus count if. Nah, ini menghitung dengan sebuah kondisi ya. Jadi kita pilih dulu range-nya ya. Range-nya. Lalu kita pilih kriterianya apa ya di sini ya. Kita pilih true. Karena kalau terisi seperti itu ya. Oke. Langsung muncul ya perhitungannya ya. Kenapa true? Karena di sini terchecklist begitu. Jadi yang penting ada isinya datanya. Oke, kita lanjut ya ke yang berikutnya. Yang kelima, unique. Nah, sekarang kita coba menggunakan formula unique. Nah, seperti namanya, formula unique ini mencoba mencari data-data yang sifatnya unik dari kumpulan data. Jadi seringkali kan ada data yang berulang ya. Nah, kalau kita hanya mau cari data-data yang uniknya saja, itu bisa menggunakan formula ini. Jadi kita pakai formulanya seperti ini. Lalu seperti biasa kita pilih area yang memang mau dimasukkan ke dalam perhitungan. Setelah itu kita klik enter. Nah, akan muncul hasil seperti ini ya. Jadi ini adalah data-data yang unik dari kumpulan data yang tadi.
Jadi kita bisa lihat di sini sangat memudahkan ya dibandingkan harus mencarinya satu persatu secara manual. Yang keenam, concatenate. Nah, sekarang misalkan kita mau menggabungkan dua data di dalam sel yang berbeda. Nah, di sini ada satu rumus atau formula yang bisa kita gunakan, yaitu adalah concatenate. Oke, nah di dalam concatenate ini kita pilih area yang mau digabungkan. Nah, misalkan di sini kita bukan cuma mau menggabungkan sel yang pertama dengan sel yang kedua, tapi kita mau memberikan spasi dan tanda strip ya, misalkan seperti itu. Nah, ini jangan lupa gunakan tanda ketik untuk menandakan teks ya. Lalu spasi, strip spasi, tanda ketik kembali, koma. Nah, nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Oke, dan setelah itu kita bisa menggunakan fitur autofill juga di sini. Oke, jadi ya, sudah tergabung. Yang ketujuh, split. Nah, sekarang misalkan kita mau memisahkan. Di sini kan biasanya namanya sudah digabungkan di dalam satu sel. Tapi misalkan kita mau pisahkan nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Nah, bisa kita gunakan formula split ini. Oke, kita ambil di sini dan lalu perlu kita pilih ya. Bagian yang pemisahnya itu di bagian apa di sini. Nah, kalau misalkan di dalam kasus ini pemisahnya itu adalah tanda spasi. Sehingga kita bisa menggunakan tanda seperti ini, lalu kurung tutup, enter. Nah, langsung keluar ya hasilnya ya. Nah, kalau kita mau melakukan hal yang sama untuk sel yang berikutnya, nanti kita tinggal blok di sini, lalu drag ke bawah. Nah, muncul ya semuanya. Sama persis seperti apa yang ada di sel yang aslinya. Yang kedelapan, upper. Oke, seperti yang mungkin bisa ditebak dari nama formulanya, upper ini digunakan untuk menjadikan suatu data penulisannya itu jadi huruf kapital semua. Nah, misalkan contohnya di sini, kalau kita mau jadikan data penulisan ini menjadi huruf besar semua, kita gunakan upper, lalu kita pilih bagian mana yang mau dijadikan huruf besar, lalu klik enter. Nah, ini kita bisa langsung gunakan fitur autofill-nya ya. Jadi semua. Yang kesembilan, lower. Nah, sebaliknya dari yang formula sebelumnya yang kita gunakan, formula lower ini digunakan untuk menjadikan data penulisannya itu huruf kecil semua. Nah, sekarang kita gunakan lower, lalu kita pilih mungkin data yang sebelumnya ya. Nah, kita mau jadikan huruf kecil semua. Oke, jadi ya, kita tinggal klik autofill. Tara, selesai. Yang terakhir, proper. Nah, sekarang yang terakhir, di sini proper case, kita mau mengubah dari data yang ada itu huruf besarnya hanya di awal kata saja. Nah, jadi ini kembali seperti semula ya ceritanya. Kita gunakan formula proper, lalu kita pilih mungkin yang awalnya dari lowercase ya. Oke, kita gunakan fitur autofill. Jadi deh semuanya. Ya, itu adalah ke-10 formula yang sangat sederhana dan bisa kamu gunakan dalam keseharian kamu. Semoga membantu ya. Terima kasih.